Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di sini masih bersama Bu Erna Dumiarini. Saya akan menerangkan pembelajaran tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tentu kalian tahu kan ciri-ciri makhluk hidup? Nah, di sini di buku paket kalian itu ada lagu ya tentang cicak di dinding. Cicak itu termasuk makhluk hidup. Nah, di dalam lagu Cicak di Dinding ini ada pola irama sederhana. Apa itu pola irama sederhana? Ya, pada pola irama sederhana ada tanda garis panjang. Itu artinya menyanyi dengan bunyi panjang. Kemudian ada juga garis pendek. Perhatikan pada buku paket halaman 2. Yaitu artinya menyanyi dengan bunyi pendek. Nah, dalam pola irama itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu pola irama rata. Adalah kelompok nilai yang memiliki nilai nada yang sama. Yang kedua, pola irama tidak rata. Adalah kelompok nilai nada yang bervariasi atau berbeda ya anak-anak. Selanjutnya, perhatikan lagu Cicak di Dinding. Mari kita menyanyikan bersama dengan pola irama. Cicak, cicak di dinding. Nah, di sini ada garis pendek dan garis panjang. Artinya kalau garis pendek dinyanyikan dengan nada pendek. Sedangkan garis panjang pada nada ding itu dinyanyikan dengan garis panjang. Jadi di sini yang dibunyikan dengan garis pendek itu lagu Cicak, Cicak Didin ya. Makanya di sini digariskan dengan garis pendek. Sedangkan nada ding ini dibunyikan panjang sehingga diberi tanda garis panjang. Nah, selanjutnya diam, diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, begitulah lagu Cicak-cicak di Dinding ya. Kemudian di sini untuk menunjukkan garis pola irama yang sama dan berbeda, kita dapat melihat pada baris 1, 2, dan 3 itu memiliki pola irama yang sama. Bisa kita lihat dari garisnya, panjang pendeknya itu pada baris 1, 2, dan 3 itu memiliki pola irama yang sama. Sedangkan baris keempat itu pola iramanya berbeda dengan garis yang atasnya. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Itulah yang dinamakan pola irama. Dan perbedaannya seperti itu. Nah, sekarang cicak itu merupakan makhluk hidup. Cicak, pada lagu Cicak-cicak di Dinding tadi, kita bisa melihat bahwa cicak itu bergerak dengan merayap. Nah, setelah itu cicak-cicak di dinding juga membutuhkan makanan, yaitu berupa nyamuk. Berarti cicak itu memerlukan makanan juga. Nah, di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah bergerak. Nah, yang kedua bernafas. Yang ketiga tumbuh dan berkembang. Yang keempat berkembang biak. Yang kelima memerlukan makanan. Yang keenam peka terhadap rangsangan. Nah, di sini ada 6 ciri-ciri makhluk hidup.
Bisa kalian catat di buku catatan ya anak-anak. Nah, di sini ada contoh cicak. Misalnya, hewan cicak. Makhluk hidup itu terdiri dari 3 macam, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Di sini saya memberi contoh, yaitu hewan cicak. Hewan cicak bergerak dengan merayap. Jadi, di sini terdapat ciri-ciri makhluk hidup, yaitu bergerak. Yang kedua, cicak itu memakan nyamuk. Berarti di sini ada ciri-ciri bahwa makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Nah, untuk selanjutnya, cicak itu bisa bertelur atau berkembang biak dengan cara bertelur. Cicak itu bisa bertelur hingga ribuan. Nah, sekarang kita mengenal bilangan ribuan ya. Di sini bilangan ribuan, yaitu bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Nah, sebagai contoh bilangan ribuan adalah 4250. Di sini terdiri dari 4 angka ya anak-anak, 4, 2, 5, dan 0 ya atau 0 ya. Nah, di sini nilai 0 itu menempati nilai satuan. Nilai 5 menempati nilai puluhan. 2 menempati nilai ratusan. 4 menempati nilai ribuan. Ya, jadi dibaca 4250. Nah, sekarang mengurutkan bilangan. Bisa dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini contohnya. Nah, ini yang dari yang terkecil. Yang pertama 1250. Yang kedua yang mana anak-anak? Ya, 2250. Kemudian yang ketiga ada yang tahu? Ya, 3250. Selanjutnya urutan yang keempat yaitu ya 4250. Yang kelima ya 5250. Nah, seperti ini ya anak-anak contoh mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke yang terbesar. Bisa juga dibalik ya, dari bilangan besar ke yang terkecil. Ya, anak-anak sudah mengerti sampai di sini? Ya, ini. Sekarang ada contoh mengurutkan bilangan yang besar ke yang kecil. Jadi dibalik ya, dari besar dulu ke yang kecil. Yang pertama yang mana yang paling besar? Ya, 5250. Yang kedua, ya, 4250. Yang ketiga, 3250. Yang keempat, 2250. Yang kelima, ya, 1250. Jadi ini urutan dari besar ke kecil. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat. Bisa dicatat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.